Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lain yang selalu sudah kita rasakan, bersama selama ini. Maka mungkin tadi kita awali dengan ada lagu, anak-anak yang begitu ceria, di sini juga saya mungkin ada lagunya, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Ya, mungkin seperti itulah, suasana hati kita ketika menyambut bulan Ramadan. Sedangkan materi atau inti dari kultum atau inti memanfaatkan waktu yang 30 menit ini yang diminta oleh Pak Iman adalah temanya puasa dan kesehatan. Nah, dari tema itu saya ingin sedikit berbagi tentang puasa dan kesehatan, jiwa dan raga. Mengapa saya katakan bahwa, puasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jiwa dan raga? Setelah saya googling, setelah saya banyak membaca, setelah saya banyak mendengarkan informasi tentang manfaat, puasa untuk kesehatan itu, tidak ada salahnya bila sore hari ini saya membagikan sedikit apa yang sudah saya ketahui untuk, bersama-sama kita bisa saling mengingatkan atau paling tidak, menguatkan sekaligus menambah semangat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa Allah ketika menurunkan, surat Al-Baqarah di ayat 183 yang saya bacakan saja, terjemahannya yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi ketika, kita berpuasa karena Allah, insya Allah ketakwaan kita itu akan bertambah. Sementara bila puasa dikaji dari kesehatan jiwa dan raga, kita akan selalu merindukan bulan puasa. Bagaimana tidak? Karena di bulan Ramadan itu kita akan merasakan sehat lahir dan batin, sehat jiwa dan raga bila kita melaksanakan puasa tersebut dengan hati yang ikhlas dan dengan cara yang benar. Eee, maka, tidak salah ketika Profesor Dr. H. Rafiki Tantowi ketika tanggal 12, bulan tanggal 16 bulan 12 tahun 2019 itu membahas masalah puasa dan kesehatan. Dan di sana, diterangkan, ketika kita memiliki penyakit di hati atau kesehatan hati kita terganggu, itu bisa disembuhkan dengan puasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kadang sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, kita memiliki sifat, pelit. Nah, tapi ketika kita puasa, ketika di bulan Ramadan, karena ganjarannya orang bersedekah itu mendapat pahala yang banyak, yang tadinya pelit itu tidak pelit, dia berlomba-lomba untuk bersedekah. Begitu juga orang yang tadinya sombong, menganggap kecil orang yang kurang beruntung, tiba-tiba di saat Ramadan mereka memiliki sifat welas asih kepada sesama. Itu juga bagian dari terapi kesehatan jiwa di saat kita berpuasa. Jadi pada intinya diterangkan juga bahwa Rasul pernah bersabda, "Ketahuilah di dalam jasad kita ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Kalau rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasadnya."
ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, maka dari kalimat tersebut sudah sangat jelas bahwa hatilah yang menyebabkan kita itu bisa berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, di saat puasa penyakit hati itu bisa terobati, bagaimana juga dikatakan ketika kita puasa itu kita tidak boleh marah. Nah, ketika kita bisa menahan marah, artinya kita tidak lagi berpotensi memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi. Nah, kemudian juga mungkin di bulan puasa itu karena merupakan bulan ampunan, kita pun merefleksi diri sehingga di saat-saat malam kita bisa bermunajat untuk bertaubat. Nah, sekaligus kita bisa membersihkan hati sebersih-bersihnya. Kalau hatinya sudah bersih, insya Allah kita menjadi atau memiliki jiwa yang sehat. Nah, itu tadi bila dikaji dari segi rohani. Bagaimana kalau dikaji dari segi kesehatan badan atau penyakit-penyakit yang lainnya? Nah, di sini diterangkan oleh Profesor Rafiki bahwa ada 8 penyakit yang bisa disembuhkan dari saat kita berpuasa. Karena penyakit-penyakit itu yang ada di dalam tubuh itu bisa hilang karena ada beberapa organ tubuh kita yang istirahat saat kita berpuasa. Yang pertama dikatakan bahwa puasa itu bisa meningkatkan kontrol gula darah, yaitu dengan cara mengurangi resistensi insulin. Nah, ini berdasarkan sumber dari data-data penelitian yang ditemukan bahwa puasa intermittent atau puasa sehari, berbuka sehari, atau puasa 12 jam, atau berbuka 12 jam dengan ulasan seperti ini sama efektifnya dengan membatasi asupan kalori dalam mengurangi resistensi insulin. Yang jika dilakukan dalam jangka panjang, misalnya 4-7 minggu, bahkan sampai 12 minggu, dikatakan puasa intermittent ini dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan mengurangi resistensi insulin. Nah, jadi satu penyakit bisa diobati dengan cara berpuasa, yaitu menormalkan kadar gula. Bila kita berpuasa 12 jam berpuasa, 12 jam tidak berpuasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan yang lebih baik dengan memerangi peradangan. Jadi dari data satu studi kecil menemukan ada efek yang sama ketika orang berpuasa selama 12 jam sehari selama 1 bulan. Terlebih lagi, penelitian pada hewan juga menemukan bahwa mengikuti diet yang sangat rendah kalori untuk meniru efek puasa dapat mengurangi tingkat peradangan dan bermanfaat dalam mengobati multiple sclerosis. Ya, psoriasis itu penyakit hati atau liver ya. Jadi kondisi peradangan kronis bisa disembuhkan dengan puasa. Nah, itu jadi kalau tadi gula darah, yang kedua yaitu bisa menyembuhkan radang serosis atau penyakit liver. Sedangkan untuk kesehatan yang ketiga, bahwa puasa itu dapat meningkatkan kesehatan jantung. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menurunkan tekanan darah, trigliserin, dan tingkat kolesterol.
Dari data yang diberikan, satu studi kecil bahwa dengan berpuasa 8 minggu bergantian akan mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserid masing-masing sebesar 25% dan 35%. Artinya bahwa puasa dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner sehingga kolesterolnya bisa rendah. Atau bisa juga dikatakan puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah, trigliserin, dan kadar kolesterol. Sedangkan untuk manfaat yang keempat, dalam suatu artikel juga dikatakan bahwa puasa dapat meningkatkan fungsi otak dan mencegah gangguan neurodegeneratif. Nah, dari data-data tersebut menunjukkan bahwa puasa juga dapat membantu meredakan peradangan. Ini juga bisa membantu mencegah gangguan neurodegeneratif. Artinya, secara khusus penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa puasa dapat melindungi dan meningkatkan hasil untuk terhindar dari penyakit Alzheimer, yaitu seperti Alzheimer itu jadi seperti lupa, pikun, atau juga Parkinson juga ya, jadi seperti penyakit-penyakit penuaan dini. Nah, bagaimana puasa itu bisa melindungi kita dari penyakit Parkinson's. Namun, untuk lebih lanjut juga diperlukan evaluasi dari efek puasa pada fungsi otak manusia. Nah, itu tadi manfaat puasa dari segi kesehatan badan, dan masih ada manfaat yang kelima, yaitu puasa dikatakan membantu menurunkan berat badan. Nah, jadi untuk ibu-ibu termasuk saya ini ngarep banget ya bisa turun berat badan karena adanya pembatasan asupan kalori dan bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Banyak orang punya problem dengan berat badan, tetapi dengan puasa ini bisa meningkatkan pengaruh fisik. Nah, suatu ulasan itu memang menunjukkan bahwa puasa sepanjang hari dapat mengurangi berat badan hingga 9%, ya, dan secara signifikan mengurangi lemak tubuh pada minggu ke-12 sampai minggu ke-24. Jadi yang mau diet puasa juga bagus. Kemudian untuk manfaat yang kelima, manfaat yang keenam, yaitu meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan metabolisme, penurunan berat badan, dan kekuatan otot. Kita tahu bahwa hormon-hormon pertumbuhan manusia adalah sejenis hormon protein yang penting bagi banyak aspek kehidupan kita. Nah, dengan puasa ada satu studi pada 11 orang dewasa yang menunjukkan bahwa selama puasa 24 jam secara signifikan bisa meningkatkan kadar HGH. Ya, yang pada penelitian lain yaitu ketika ada 2 hari puasa dapat meningkatkan 5 kali lipat produksi HGH. Puasa juga dapat membantu mempertahankan gula darah dan insulin sepanjang hari. Dengan demikian dapat memperbaiki kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bagaimana dengan manfaat yang ketujuh? Manfaat yang ketujuh dari puasa untuk kesehatan adalah bisa menunda penuaan dan memperpanjang umur. Maka dari satu penelitian yang dilakukan kepada tikus ditemukan bahwa penuaan tertunda 83%, lebih
lama pada tikus yang berpuasa dibandingkan dengan tikus yang tidak berpuasa. Kajian pada manusia tentu penuaan ini berdampak lebih efektif, terutama kalau digunakan pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manfaat yang kedelapan atau yang terakhir bisa dikatakan bahwa puasa dapat mencegah atau membantu dalam pencegahan kanker dan meningkatkan efektivitas kemoterapi. Pada beberapa penelitian yang dilakukan pada hewan dan pada tabung-tabung reaksi di dalam uji-uji secara in vitro atau pada media bulatan dengan sel kanker yang menunjukkan bahwa puasa dapat menghambat perkembangan tumor dan mengefektivitaskan kemoterapi. Jadi demikianlah secara gamblang bahwa puasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Nah, 20 menit sudah berlangsung, mungkin masih ada sisa waktu 10 menit, bisa kita gunakan sharing untuk berbagi atau tanya jawab. Mungkin juga ada testimoni dari ibu-ibu yang mendengarkan pada sore hari ini. Benar tidak sih bahwa puasa itu bermanfaat untuk kesehatan kita? Monggo Bapak Ibu, kelihatannya ibu-ibu semua ya. Ibu Yanti dari Bambu Yes. Apus, apa kabar? Iya Bunda, Mungkin ada yang terima ditanyakan. kasih. Barangkali ada yang ditanyakan dari peserta di sini, boleh ya langsung saja untuk angkat tangan atau membuka mikrofonnya. Jadi bisa langsung bertanya-tanya ya Bunda ya tentang puasa itu benar-benar menyehatkan untuk tubuh dan jiwa kita. Luar biasa banget Bunda. Ilmu yang sangat benar-benar baru diketahui gitu kan, baru diketahui banyak orang tentang bagaimana kenapa gitu bisa puasa itu kok malah menyehatkan gitu. Mungkin seperti ini ya Bunda ya, kalau misalnya kita ibaratkan bahwa Turun kalau mesin. mesin itu ya, Mobil. ya, Ya, kalau iya ya, gampangnya gitu yang dimudah kayak mobil turun mesin, jadi nah diistirahatkan iya gitu dulu ya, kalau mobil ya, jadi perlu diistirahatkan terlebih dahulu gitu ya Bun ya. Iya. Gitu. Ya, barangkali ada yang mau Bunda Hamidah tanyakan kepada Bunda Astutiana, Bun, silakan. Iya Bunda Astiana, ya. Bersyukur kami bisa menghadirkan Ibu gitu ya. Saya bukan mau ria atau apa, kan di usia saya yang menjelang 60 ini, kadang-kadang teman suka nanya, apa sih resepnya gitu, masih tetap fit. Saya sendiri kadang bingung gitu kan. Ya maksudnya vitamin yang spesifik, ya nggak terlalu jika ingat doang. Tapi kalau puasa Senin Kamis, insya Allah kalau kondisinya benar-benar memungkinkan, saya tidak tinggal itu dari dulu gitu loh. Apakah itu pengaruh? Sangat pengaruh. Kita tahu bahwa mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie itu tidak pernah lepas dari puasa Senin Kamis. Jadi kita lihat stamina beliau, umurnya panjang, cerdas, bijaksana. Itu juga mungkin bagian dari keseimbangan jiwa dan raganya. Jadi semuanya sehat, yang terutama pikiran, hati, jiwa raganya sehat. Dan memang puasa Senin Kamis itu bisa menjadi salah satu solusi untuk ibu-ibu atau kita semua yang ingin hidup sehat dan untuk meningkatkan iman juga ketenangan jiwa. Nah, saya rasa betul sekali itu apa yang dikatakan oleh Ibu Hamidah. Begitu Ibu, jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini juga banyak yanda-yandanya loh yang ikutan Bu. Barangkali mau. Iya, barangkali ada Pak Pak Suparman, Iman. boleh Pak Suparman bisa memberikan pendapatnya tentang hal ini. Sepertinya masih di mobil ya Pak ya? Iya betul Bu, jam-jam begini baru pulang kerja.
Luar biasa. Silakan Pak, boleh. Malah Halo? hilang ya suaranya ya? Oh iya, malah hilang. Mungkin dari Pak Imam sendiri, Pak Imam, apakah ada yang mau disampaikan di sore Iya, hari ini? Oh ini nih Pak Suparmannya. Maka silakan ya, Pak. baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Ibu Ustazah, Ibu Astutiana Mujono ya Bu ya? Iya Bapak. Iya Bapak Pak. Ibu semuanya, bahwa dengan berpuasa itu tubuh menjadi sehat, itu sangat betul itu. Karena intinya dengan berpuasa itu semua makanan juga harus kita kontrol. Terutama menjelang berbuka puasa, ini yang harus kita ingatkan pada anak-anak kita, pada semua di sekeliling kita. Pertama, saat berbuka puasa itu baiknya dengan 3 butir kurma. 3 butir kurma atau 1 butir. 1 atau 3. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika berbuka puasa selalu dengan kurma dan minum air putih atau teh manis, sehingga sehat terus tubuh kita, aman, damai. Dan yang perlu dihindari ketika berbuka puasa adalah minum es, karena dengan minum es jantung menjadi mengembang. Ini yang perlu kita sikapi ketika berbuka puasa. Kadang-kadang kan lupa kontrol, minumnya es teh manis, langsung makan nasi yang banyak, sehingga mau terawih jadi sudah kecapean. Nah, jadi betul saya sependapat dengan Ibu Ustazah kita, bahwa dengan puasa itu tubuh menjadi kuat, sehat, di kantor pun semangat, dimanapun kita berada semangat. Berikutnya kata kuncinya adalah lalakun tatakun sebetulnya juga. Iya, jadikan saya menjadi orang bertakwa ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi itu dengan sebutir kurma, teh manis, itu juga bagian dari sunnah Rasul, sunnah Nabi. Itu testimoni saya. Dan terutama satu lagi, lambung. Lambung itu yang misalnya sudah luka besar, itu dengan puasa bisa hilang loh itu. Saya ngalami sendiri dari sejak SMA, mempunyai penyakit lambung yang kronis, yang menurut dokter sudah dinyatakan harus begini, harus seperti itu, harus operasi, harus ini. Tapi alhamdulillah dengan puasa tadi yang Senin Kamis, itu lambung yang tadinya sudah parah bisa rapat kembali dengan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Terus satu lagi juga dengan parutan kunyit. Itu kan perantara kalau parutan kunyit. Iya, itu bagus memang. Ada juga temulawak. Temulawak. Karena saya pernah menderita penyakit lambung sejak SMA, tapi ya sembuh total alhamdulillah. Berkat puasa itu tadi Senin Kamis, lalu banyak berbagi, zikir, doa, puasa Ramadan. Lalu berbukanya juga dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Itu pengalaman ketika saya berpuasa dari sejak kecil sampai sekarang usianya sudah di atas 50, tapi tetap semangat, energi. Ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan itu adalah tinggal menunggu giliran saja. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang selalu ingat pada sebuah kematian. Kalau ingat pada sebuah kematian, maka akan ingat dengan lalakun tatakun, bertakwa terus, beriman terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja tambahnya Bu Ustazah. Dari kebanyakan saya ini menyampaikannya. Nggak apa-apa, terima kasih Bapak. Ada 2 testimoni yang sangat menguatkan dengan kajian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Alhamdulillah waktu yang singkat, 30 menit.
kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah nanti ada PPT-nya yang mungkin bisa di-share di grup untuk saling mengingatkan. Paling tidak pada sore hari ini kita sudah sama-sama mengkaji satu tema dan sekaligus juga bagaimana agar kita tetap menjaga semangat puasa kita. Dan ini kan intinya di bulan mulia ini. Tapi setelah bulan mulia selesai kita juga harus tetap, itu tadi Bu Hamidah sudah komitmen, udah selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Malah kalau tidak puasa itu seperti ada sesuatu yang hilang ya. Kita lihat padahal usianya sebentar lagi 60 tahun tapi seperti usia 40 tahun. Inner beauty-nya itu keluar kalau orang sana bilang. Alhamdulillah saya juga merasa bersyukur ada di komunitas ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi dalam indahnya ukhuwah Islam begitu. Kiranya saya cukupkan ya, waktu sudah pukul 17.30. Akhirnya saya sampaikan bahwa yang baik-baik semua datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan khilaf, murni 100% itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Demikianlah kasih. Bunda Bunda, terima kasih banyak Bunda Astuti-Diana Mujiono yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di sore hari ini di hari ke-6. Dan jangan lupa besok untuk selalu mengikuti kultum iftar paras di jam 5 sore sampai tanggal 30 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi itu saja, mari kita bersama-sama teman-teman semua, mari kita bersama-sama ayanda bunda semua untuk memperbaiki diri kita dengan puasa kali ini. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya saya share di grup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan ke Pak Iman. Ya, Ya, baik. Bu Ustazah, terima kasih banyak. Bu Astutiana. Ron. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu semuanya.